Allahu Akbar. Kalau orang puasa tanpa sholat tarawih dan 5 waktu, omongannya jorok kasar, itu gimana Pak Ustadz? Apakah sah puasanya? Orang yang tidak berzakat itu sekedar fasik saja. Orang yang tidak puasa itu fasik saja. Tapi orang yang tidak sholat, baca buku 99 tanya jawab sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat faqad kafara, dia bisa kafir. Oleh sebab itu maka jangan tinggalkan sholat. Sebagian ulama mengatakan meninggalkan sholat itu fasik, tidak sampai mengeluarkan dia daripada agama. Akan tetapi as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Jadi bangunan ini akan hancur roboh kalau tiangnya tidak kuat. Oleh sebab itu jangan tinggalkan sholat. Sholat dan puasa. Bagaimana dengan ngomongnya kasar? Malam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, tipu. Wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan curang, tipu, muslihat. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Perbuatan dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, tidak makan, tidak minum, itu tak ada pahalanya. Rubba sha'imin, berapa banyak orang yang puasa laisa lahu min shiyamihi, tidak dapat apa-apa dari puasanya illal ju', hanya lapar saja. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum puasa sholat bagi wanita hamil tapi datang bulan? Soalnya dari 4 imam sangat berbeda. Perempuan hamil datang bulan. Perempuan hamil mana datang bulan? Perempuan hamil itu, maka dia kalau tidak puasa, perempuan yang hamil kalau dia tidak puasa menurut mazhab Syafi'i, lihat dulu. Dia tidak puasa itu karena dirinya, karena lemah, maka dia mengqadha saja. Nanti di luar Ramadan, di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dia ganti. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Tapi kalau dia tidak puasa karena anaknya, janinnya lemah, bayinya sakit, maka dia mengganti puasa plus tambah lagi bayar fidyah. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada ustaz lain yang ceramah mengatakan ganti saja, tak ada bayar fidyah, berarti dia pakai mazhab yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Apakah memakai obat tetes mata dapat membatalkan puasa? Obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Obat tetes telinga tidak membatalkan puasa. Bisa dilihat dalam fatwa mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Adapun dulu kita kecil waktu mandi di sungai dipesankan awas nanti kalau masuk ke lubang telinga waktu mau menyelam pegang hidung, pegang telinga. Katanya nanti kalau masuk puasa batal. Karena memahami idkhalus syai' fil jauf, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Kalau masuk sesuatu ke dalam rongga maka batal puasa. Maka yang dimaksud dengan rongga di situ adalah al-ma'idah, masuk ke dalam tenggorokan dan lambung. Sedangkan masuk ke telinga, tetes tak batal. Masuk ke mata tak batal. Bagaimana dengan suntik? Suntik terbagi dua. Yang satu suntik obat tidak batal. Sedangkan yang batal itu adalah suntik makanan, infus, itu baru batal. Begitu fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sudah kami terjemahkan dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan, Syekh Qaradawi, Syekh Atiyah Saqar, Syekh Ali Jum'ah. Bunga rampai 30 fatwa seputar Ramadan. Begitu juga dengan obat asma. Obat asma, sesak napas disemprotkan tidak batal karena dia tidak masuk ke dalam, hanya melapangkan rongga pernafasan. Tentang mandi besar bulan Ramadan, kadang mandinya kesiangan.
Orang yang waktu azan subuh dalam keadaan junub, ada disebut dalam Sahih Bukhari satu hadis, satu bab tentang orang yang masuk azan subuh dalam keadaan junub. Maaf ibu-ibu, maaf pada orang tua mungkin tak sopan. Kau masalah fikih yang mau jolehkan. Malam tu nya junub. Lalu kemudian pas azan subuh tu nya junub. Inya berniat, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadis sanatillahi ta'ala. Puasanya sah. Hadisnya sahih tentang orang junub masuk azan subuh dalam keadaan junub. Puasanya sah. Nanda boleh itu sesudah azan subuh inya junub. Kecuali mimpi, sebab mimpi bukan kuasanya, loloknya lah itu mimpinya. Junubnya sebab mimpi, itu puasanya ndak usah. Sebab mimpi bukan, mimpi mana bisa dipesan, ndak bisa di request mimpi. Ambo ndak mimpi kering, ndak mimpi basah, ndak bisa di request. Boleh. Apa hukum mencicipi makanan bagi ibu-ibu yang memasak atau bagi laki-laki yang bekerja sebagai chef, tukang masak restoran? Ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia, Syekh, apa hukumnya laki-laki mencicipi masakan kalau dia chef di restoran atau perempuan? Kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, la haraj fi dzalik. La haraj fi dzalik, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kata dia. Diambilnya sih. Karena alat perasa itu di sini tidak masuk sampai ke dalam. Itu alasan dia. Tapi saya tidak pernah melakukannya. Dan keluarga saya larang. Istri saya, mak saya. Gimana nih, Mak? Cicipin dah? Tak usah, Mak. Nanti kalau kurang garam kita tambah. Ihtiyat, lebih baik berhati-hati. Tapi kalau ada ustaz nanti mengatakan boleh, enggak apa-apa, cicipilah. Sekali 50 porsi. Banyak pula ke sini daripada ke situ lagi. Oleh sebab itu yang menutup lebih baik nanti, kecuali misalnya dia bekerja di hotel, masak banyak, kalau sempat tak ada rasanya, maka gajinya dipotong. Sementara di situ lagi hidup anaknya, maka dia pakailah fatwa. Ini tentang masalah mencicipi. Bagaimana hukum ketika sahur tiba-tiba azan? Apakah makanannya harus dimuntahkan? Itulah gunanya imsak. Imsak. Pas sedang makan, di Maroko tak ada imsak. Rupanya imsak itu cuma ada mazhab Syafi'i. Maroko mazhabnya Maliki, tak ada. Jadi kami makan aja. Makan. Pas sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya sama kawan, "Gimana, Bro?" Kata dia, "Tenang, masjid satu lagi belum." Barulah saya paham makna imsak. Imsak itu artinya lampu kuning 10 menit, agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh, mulut sudah steril, bersih. Tapi kalau suasana normal, kalau terbangunnya pas imsak, karena lembur, capek, kerja, tugas banyak, pas terbangun imsak, apakah tak boleh makan? Boleh. Ambil nasi, gulai, sampodeh baung, sambal belacan, potai, ikan bilis, masukkan blender. Nah, dah tu ambil pipet 2. Nawaitu shauma ghadin ada ifal di syahri Ramadan hadisan. Tapi kalau sudah azan berkumandang, ada makanan dimuntahkan.
Karena kalau sampai dia telan waktu azan, karena azan sudah masuk waktu terlarang. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai terbit fajar. Terbit fajar azan subuh. Kalau sudah azan subuh, tekunyah muntahkan. Jangan mentang-mentang ketua masjid ditelepon muazin. Jangan kau azan dulu ya. Bagaimana pendapat Ustadz bagi lansia yang tak mampu puasa, tak mampu membayar fidyah? Puasa, tak sanggup puasa, level 2, ganti di hari yang lain. Tak sanggup mengganti di hari yang lain, bayar fidyah. Tak sanggup bayar fidyah, dia menerima fidyah. Itu hebatnya orang Islam. Tinggi, bisa turun, bisa ditawar. Datang seorang laki-laki mengadu ke rumah Nabi, ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Kenapa kau celaka? Maaf, berhubungan aku dengan istriku di siang Ramadan. Puasa engkau 60 hari kata Nabi. 60 hari kau puasa. Sedang 30 aku tak tahan. Kalau gitu kau kasih makan 60 fakir miskin. Aku tak ada ya Rasulullah, tak sanggup. Pergi Nabi ke belakang, diambil Nabi korma 1 karung. Nih korma 1 karung, kasih ke fakir miskin di kampungmu sana. Pergi bawa. Ya Rasulullah, aku yang paling miskin di kampung itu. Hatta badat nawajizuhu, Nabi tertawa sampai nampak gigi gerahamnya. Jadi jangan kalian bayangkan Nabi itu serius. Neraka, neraka. Nabi tersenyum hatta badat nawajizuhu, sampai nampak gigi geraham. Kata Nabi, menengok orang yang susah nekat tadi. Jadi tak ada di kampung tu lebih susah dari engkau. Tak ada ya Rasulullah. Ambillah kurma ni, bawa kasih anak bini di rumah. Kata Nabi. Itu. Jadi bagi yang tak sanggup, dia menerima sedekah kita. Ustaz, kalau sedang puasa, kumur-kumur boleh apa enggak? Kumur-kumur boleh. Tapi katanya haram Ustaz kumur-kumur, nanti puasanya batal. Ghulu itu bukan cuma sikap ekstrim beragama, ekstrim dalam berkumur-kumur, itu yang tak boleh. Kalau sekedar kumur, yang ghulu itu gimana? Andai ini pakai kaca, sudah kelihatan airnya hampir masuk ke dalam. Ghulu ekstrim. Makanya banyak kita lihat orang masuk kamar mandi, lalu kemudian dia tempat wudhu, dia ambil, hidupkan keran, ambil air, masuk. Sekali dia masukkan air ke mulut, tapi meludahnya sampai mungkin 5 kali. Kenapa ente ngeludah sampai 5 kali? Sekali aja kan habis. Saya takut air itu masuk membatalkan puasa saya. Gosok gigi. Berapa banyak orang yang bertanya, apakah boleh gosok gigi saat bulan Ramadan Ustaz? Boleh. Hanya saja sebagian ulama mengatakan setelah tergelincir matahari makruh. Jam 12, jam 1, jam 3, jam 4 itu makruh. Kenapa? Karena saat itu dia dalam keadaan amat sangat haus, kering. Banyak orang yang lesu, lemah, letoy, loyo. Setelah gosok gigi segar. Maka dia khawatir puasanya batal. Maka puasa membuat kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah itu mengajarkan takut. Salat, Allahu Akbar, takut. Mana ada orang salat matanya jelalatan. Cantik juga masjidnya. Hebat. Baru kali ini lihat mimbarnya begini, pakai batu-batu. Gak ada. Orang sholat disuruh melihat tempat sujud. Takut kepada Allah SWT. Gatal, benar-benar gatal. Paling berani dia menggaruk 1 kali. Gatal juga digaruk. Gatal juga, berhenti cari kalpana. Kena penyakit kurap, penyakit kulit. Oleh sebab itu sholat membuat orang merasa takut. Hanya saja limit waktunya sedikit, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Karena sholat adalah aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan. Mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Lalu kemudian puasa mendidik generasi ini untuk takut yang frekuensi waktunya lebih panjang. Berapa? 13,5 jam. Dari mulai jam 5 azan subuh
atau setengah 5 sampai buka puasa, terserah di mana. Di Sumatera jam 5 sampai 6.30, 13 jam setengah. Di sini pun di Pulau Jawa lebih kurang begitu juga. Andai dia setengah 5, nanti pukul 6, 13 jam setengah. Selama 13 jam setengah itu takut ngelihat sembarangan, puasa saya rusak. Takut berkata yang tidak benar, puasa saya rusak. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan kepada saudaramu ketika khatib sedang naik khutbah Jumat, tiba-tiba engkau katakan kepada teman di sebelahmu, diam, faqad laghauta, engkau sudah melakukan perbuatan lagha. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang melakukan perbuatan lagha tiada Jumat baginya. Bagi orang yang sedang sholat Jumat, singkat pendek, khutbah Jumat paling lama 30 menit selesai, tapi tetap dia takut ada yang lebih panjang. Apa itu? Idza syatamahu ahadun, engkau sedang puasa, tiba-tiba ada seseorang mengajak kamu kelahi, au qatalahu, atau mengajak engkau berperang, mengajak engkau berkelahi, mengeluarkan kata-kata, falyaqul, hendaklah engkau mengatakan inni shaim, inni shaim. Katakan 2 kali, inni shaim, inni shaim. Bukan aku tidak sanggup melawan ente, saya bukannya enggak sanggup berantam, saya bukannya enggak sanggup ngebalas, tapi inni shaim, aku sedang puasa. Inni shaim, aku sedang puasa. Sekarang sedang puasa. Tunggu ntar habis buka kalau mau tahu. Suntik. Ini pasien banyak di atas suntik. Saya jangan disuntik, Mbak. Kenapa? Kata guru kami suntik membatalkan puasa. Suntik terbagi 2. Kalau suntik obat tidak batal, tapi kalau jarum yang dimasukkan meneteskan infus makanan itu batal. Karena infus itu makanan. Orang kalau sudah kena infus maka dia itu yang batal, karena itu makanan tak boleh. Nanti ditutupnya kantong pasang infus. Udah agak-agak segar keluar, pakai sekali. Padahal infus boleh. Kalau obat boleh. Ini batal nih, nggak boleh. Tidak batal. Ibu tahu apa? Ibu kan bukan ahli agama. Langsung buka. Nih 30 tanya jawab. Sudah. Bisa baca? Nggak bisa. Biar saya baca. Tidak batal. Dulu waktu kecil-kecil katanya kalau mandi sungai tutup telinga. Kalau air masuk batal. Waktu mandi ke sungai katanya tutup mata. Kalau air masuk batal. Pokoknya asal masuk sesuatu ke dalam lubang batal. Korek hidung batal. Korek telinga batal. Kalau mandi ke sungai, tutup di sungai batal. Nah, katanya kalau anginnya keluar nanti masuk air ke dalam. Ini datang dari mana ini cerita ini? Ini namanya idkhalu syai' ilal jawf. Memang ada dalam kitab fikih salah satu yang membatalkan puasa katanya idkhalu syai' ilal jawf, memasukkan sesuatu ke rongga. Dia tidak paham maknanya, dia baca saja memasukkan sesuatu ke rongga. Sesuatu kelingking ke rongga batal, batal, batal. Bukan itu maknanya. Masuk sesuatu ke rongga, memasukkan yang membatalkan ke rongga tenggorokan sampai masuk ke dalam. Kalau tak masuk tidak apa-apa. Oleh sebab itu bantuan pernapasan bagi penyakit asma itu tak batal. Kata Syekh Musa ini tak batal. Kenapa? Karena ini tak masuk ke dalam, hanya sampai di atas. Susah napasnya. Ada tadi yang banyak-banyak itu iklan. Masuk-masuk. Tak batal. Lagi yang pakai itu tidak batal karena tak masuk ke dalam. Celak, katanya celak, pakai celak, masuk ke kelopak mata, batal puasanya. Tidak, bukan itu maknanya. Suntik, tetes telinga, korek hidung, tidak. Ada ustaz yang bilang kalau ngupil batal, ngupil sambil minum. Rossi. Nabi menyuruh ulang,
irji' ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena kau belum salat. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena kau belum salat. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena kau belum salat. Gara-gara apa? Tidak ada tumakninah. Hatta tastaqim qa'iman, sampai ada tumakninah tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cari imam-imam yang muda, macam imam masjid sajadah, nah, muda, semangat, energi. Ini kadang imam ini banyak lu batuk, jadi berdaya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Oh, panjang. Yang kedua, Nun. Allahu Akbar. Menyambut syarat dulu. Nah, jadi Ramadan ini kita bahaskan tarawih. Bacaannya lebih panjang, lebih bagus. Ketika diundanglah imam tarawih di Masjid Raya Senapelan. Masjid Raya Senapelan, kalau bisa adik-adik anak muda kalian agak satu malam sholat di sana sekali, jadilah semalam aja merasakan bagaimana sholatnya bersama Ubay bin Ka'ab, satu juz satu malam. Bisa tiap malam, mantap. Beberapa anak muda kirim SMS sama saya, mohon maaf Pak Ustadz, kami mohon izin gak bisa ikut ceramah Ustadz kemana-mana masjid. Kenapa? Karena kami mau ikut tiap malam satu juz dan kami mau menghatamkan tegak mendengar bacaan Al-Quran di Masjid Raya Senapelan, masjid yang dibangun oleh Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura, Sultan Abdul Jalil tahun 1762, masjid tertua. Sholat kalian sana. Menangis imam pun baca, kullama nadijas juluduhum badalna juludan ghayraha liyazuqul azab. Ketika kulit mereka terbakar, hancur, hangus, kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab. Setuju semua. Imamnya dari Palestina, imam pemain naturalisasi. Imam Palestina. Imam Palestina itu hafal Quran. Asal dipejamnya matanya nampaknya langsung Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Muhammad. Ketika pejam, tak apa nampak. Jadi kliknya Al-Baqarah muncul, di kliknya Ali Imran muncul, di kliknya An-Nisa muncul, di klik Al-Maidah. Awak klik An-Nisa datang polisi. Klik Al-Baqarah datang sapi di Allah. Hafal Quran. Mudah-mudahan anak-anak awak hafal Quran. Kalau anak sudah hafal Quran, ibu-ibu jangan lagi membuka aurat. Karena orang yang hafal Quran itu tak boleh tengok perempuan buka aurat. Asal terbuka aurat, hilang 2 halaman. Terbuka aurat, hilang. Saya bawalah imam Masjid Raya dari rumah sakit Zainab, mau balik. Rupanya dia mau beli roti untuk sarapan pagi. Imam ini tak bisa makan lontong sayur, ini cerai. Ini dia sarapan roti. Roti yang paling enak itulah di Jalan Sudirman. Penjaga toko roti ini pakai rok pendek. Masuk ke dalam tidak jadi masuk. Astagfirullah. Tidak jadi masuk. Lebih baik tidak udah sarapan daripada menengok rok pendek. Hilang hafalan. Nanti malam mau jadi imam tarawih, hilang error. Hek. Datang Ustaz sholat masuk boleh. Tanya berjamaah, Ustaz tak takut hafalannya hilang, dah lama hilang. Klik kanan, cek properties empty. Anak-anak kita yang hijau, jangan rusak kepalanya dengan rok pendek, jangan rusak kepalanya dengan baju you can see. You kamu kan bisa menengok, kamu bisa menengok ketiak ini saya. Nampak kok elok untuk ketiak. Leher untung. Kalau aku menengok ketiak gua tidak lalu makan. Pakai lipstick dipasang ada turun. Tak lekat lagi. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka jaga adik perempuan kita, suruh dia. Kamu ketika memakai jilbab panjang,
Memakai baju panjang, memakai baju kurung bukan menjaga dirimu, tapi engkau sedang menjaga mata dan hati orang lain. Banyak orang-orang hafal Quran hilang. Ini bukan baru, sudah banyak kalau tahfiz Quran. Ini bulan puasa pakai celana sempit. Bulan puasa pakai celana sempit, hilang pahala puasa. Banyak atu masuk parit naik Honda ini. Apa boleh tidur setelah sholat subuh? Sebab di negeri kami musim hujan Ustaz, dingin. Sholat jam 5, setengah 6 sampai 7 masih gelap dan dingin. Lalok di rumah awak apalah salahnya? Misalnya lalok di rumah orang saya lah. Tapi nan saya elok-eloknya, nan diajarkan Nabi, selesai sholat subuh berzikir, berdoa, baca Quran sampai terbit matahari. Jam bara kini maghrib 6:15. Maka awak di masjid berzikir sampai jam 6:15. Mudah caranya. Beko kalau maghribnya 6:30, maka di masjid juga sampai jam 6:30. Kalau maghribnya kini jam 6:15, maka di masjid subuh sampai jam 6:15 salat isyraq. Habis duduk di masjid berzikir, baca Quran, berdoa, berzikir, baca Quran, berdoa. Tasbih 1000, alhamdulillah 1000, Allahu akbar 1000, istighfar 1000, salawat 1000, baca Quran, baca Yasin. 6:15 usolli sunnatal isyraq rakaat ini lillahi ta'ala, baru pulang ke rumah. Itu yang paling rancak. Tapi kalau ada orang habis sholat subuh laloknya, ndak ba'a. Cuma kecek beberapa dokter, kalau terlalu sering tidur setelah subuh nanti terkena stroke ringan. Keceknya stroke ringan. Nauzubillah. Apa keutamaan malam nuzul Quran? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. 1. Fulanun lahu qadr. Si fulan itu punya qadar, artinya mulia. Kalau nampak kita raja, fulanun lahu qadrun, itu orang mulia. Maka malam Lailatul Qadar artinya malam yang memiliki kemuliaan. 2. Yufraqu fihi kullu amrin hakim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Khalaqnahu biqadar. Qadar di sini artinya takdir. Maka pada malam itu ditetapkan takdir secara detail. Takdir secara umum sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Tapi secara detail per tahun malam Lailatul Qadar. 3. Qudira alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Qudira alaihi rizquhu. Siapa yang disempitkan rezekinya? Jadi malam Lailatul Qadar disebut dengan malam sempit. Kenapa disebut malam Qadar itu malam sempit? Kalaulah malaikat itu berbentuk fisik, turun semua malaikat malam itu, dunia ini sempit. Syukurnya malaikat itu berbentuk nur, cahaya. Sehingga kalau kita kumpulkan di ruangan ini cahaya yang 100 watt, 500 watt, dia tidak mengambil, terang benderang. Itulah maka ketika pagi, salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Fajar itu maksudnya azan subuh. Habis azan subuh habis, terbit matahari, redup. Kenapa matahari redup? Karena cahaya malaikat yang naik. Kemarin nampak saya redup Pak Ustaz di Riau, berarti Lailatul Qadar. Enggak, itu asap. Nah, 3. 4. Kata Nabi SAW, dulu ada orang zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa alaihi salam, 4 orang
Malamnya qiyamul lail beribadah kepada Allah, siangnya jihad fisabilillah. Malamnya tak pernah tidur beribadah kepada Allah, siangnya jihad fisabilillah. 80 tahun tidak pernah buat dosa tarfata ainin, walaupun sekedip mata, tak pernah buat maksiat. Mendengar cerita itu, sahabat semuanya menunduk, lesu. Kenapa lesu? 80 tahun tak pernah buat dosa, ibadahnya malam qiyamul lail, siang jihad. Kita umur tak sampai 80, malam tidur, siang pun tidur juga. Maka menengok sahabat lesu sedih itu, turunlah ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih dari 80 sekian tahun. Lebih. Tapi sebetulnya makna alfu adalah angka tertinggi dalam bahasa Arab. Alfu 1000. Makanya parfum yang paling wangi 1000 bunga, kata dia. Alfu Zahra. Ada paling 2-3 helai aja yang petik. Apa ni? Alfu Zahra, kata 1000 bunga. Makna alfu di situ artinya kalian sedih karena Bani Israel 80 tahun, kalian tak ada terhitung alfu syahr. Itulah diantara kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kenapa Pak Ustadz di Indonesia malam 17 sementara katanya 10 terakhir? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada suatu malam yang penuh berkah. 2. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan pada malam qadar. Satu malam itu berapa? Satu tahun itu berapa malam? 360 malam. Malam yang mana? Diperkecil lagi. 360 malam diperkecil lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran diperkecil menjadi 30 malam. Maka tereliminasilah 330. Tinggal 30. Dari yang 30 malam itu malam yang mana? Maka buka kitab tafsir Ibnu Katsir dalam surat Al-Qadar. Ada pendapat mengatakan malam pertama, ada pendapat mengatakan malam ketiga, ada pendapat mengatakan malam kelima, ada pendapat mengatakan malam ke-9, ada pendapat mengatakan malam ke... Terus pendapat yang mengatakan malam 17 di antara yang berpegang itu adalah mazhab Syafi'i. Wa ma anzalna ala abdina, yang kami turunkan wahyu pada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal taqal yaumal jam'ani yaumal furqani yaumal taqal jam'an, pada malam bertemu, pada harinya, malam harinya ketemunya dua pasukan. Kapan ketemunya dua pasukan itu? Tanggal 17 Ramadan. Itulah dalil dia turun tanggal 17 Ramadan. Lalu yang mengatakan 10 terakhir dari hadis, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam terakhir Ramadan. 21 ramai iktikaf masjid, 22 kosong, 23 full, 24 mall, 25 penuh, 26 sibuk pasar bawah membeli, 27 puncaknya, 28 kosong, 29 balik kampung. Datang corona, kosong semuanya. Lalu kemudian diperkecil lagi menjadi 10 berdasarkan kata Nabi. Karena Rasulullah SAW
pada Nabi SAW pada malam 10 terakhir Ramadan, aiqadha ahlahu, dibangunkannya istrinya, syadda mi'zarahu, ikat sarungnya, maksudnya dia balik lebih banyak beribadah, iktikaf. Itulah dalil yang mengkhususkan 10 terakhir. Malam 27 hadis Nabi. Tapi ini semuanya adalah prediksi. Buka tafsir Al-Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, kunci-kunci ghaib, pada ayat surat Al-Qadar. Di penutup itu dia sebutkan, Allah tidak sebutkan siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tidak sebutkan siapa yang dapat haji mabrur. Allah tak sebutkan siapa yang dapat sholat wusta. Allah tak sebutkan siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita tetap senantiasa berharap. Berharap itu bahasa Arabnya ar-raja. Ar-raja adalah salah satu stasiun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau ditetapkan waktunya. Lailatul Qadar itu adalah malam 11. Maka malam 11 itu aja lah orang ramai. Malam lain kosong. Atau ada satu orang yang dapat ilham malam-malam, kau sudah dapat Lailatul Qadar, sampai mati tak ke masjid lagi. Pak Haji tak ke masjid, udah dapat Lailatul Qadar dah. Jadi apa rahasia dibalik disembunyikan Lailatul Qadar? Supaya kita hidupkan malam dari malam 1 sampai malam 30. Malam ini malam yang ke 15, malam Jumat. Belum ada meteor meletup lagi. Isi aja malam 16, besok malam 16, malam 17, malam 18 sampai ke malam 30. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat Lailatul Qadar. Setelah mengalami Lailatul Qadar itu memangnya apa? Apakah setelah dapat Lailatul Qadar jadi orang tukang cerita di warung kopi? Tukang update status sudah berqadar, atau makin takut pada Allah, atau makin ingat mati, atau makin khusyuk ibadah? Coba renungkan. Suatu malam Pak Ustaz, tiba-tiba saya terbangun jam 2. Di samping tempat tidur saya itu ada ceret. Mau saya tuangkan air, gak keluar Pak Ustaz. Rupanya malam Lailatul Qadar membeku air malam itu. Tak keluar Pak Ustaz, beku. Situlah saya dapat Lailatul Qadar. Tak berapa lama meng-WA istrinya, jam 1 tuh kuletak aku membersihkan kulkas. Letakkan es batu dalam ceret abang tu, beku lah ya. Orang ni banyak mengada-ngada aja. Mengaku berjumpa Nabi Khaidir, mengaku itu ini. Itu sebetulnya dibalik itu semua untuk merenung dalam hati, apakah kau makin khusyuk, kau makin takut, kau makin wara, kau makin zuhud, atau kau jadi tukang cerita kemana kemari. Udah cerita. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kita udah 42 stasiun ini. Tanggung-tanggung ini. Ustaz, saya ada kebiasaan setiap berangkat dan pulang kerja selalu mencium istri saya. Apakah boleh hal seperti itu dilakukan saat Ramadan? Orang yang mengatakan boleh mencium istri, dalilnya adalah hadis riwayat Aisyah, wa kana Rasulullah SAW qabbala. Nabi mencium Aisyah bulan puasa. Ulama yang mengatakan tidak, Nabi boleh, karena Nabi bisa mengontrol hawa nafsunya. Kau tak terkontrol, takut dia lepas. Apalagi akad nikahnya baru kemarin 1 Ramadan. Berapa banyak orang tak bisa menahan hawa nafsu, melakukan hubungan pada siang Ramadan itu, berpuasa 2 bulan berturut-turut, bukan tahun tanggung. Yang jalan tengah, kalau dia bisa menjaga hanya sekedar kasih sayang, boleh. Tapi kalau yang tak bisa, maka dia jaga dirinya. Itu tentang mencium istri pada bulan Ramadan. Ustaz, di tempat saya sholat witirnya 3 rakaat 2 salam. Tapi kemarin saya mendengar dari salah satu ustaz, tarawih 3 rakaat itu 1 kali salam.
Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Versi 1, 3 rakaat 1 salam, tidak pakai tasyahud, supaya beda dia dengan maghrib. Versi 2, 2 rakaat 1 salam, tambah 1 rakaat 1 salam, sama dengan 3 rakaat 2 salam. Mana yang afdal menurut mazhab Syafi'i? Ini afdal. Kenapa lebih afdal ini? Iftitahnya 2 kali. Kenapa lebih afdal ini? Iftitahnya 2 kali. Tasyahudnya 2 kali. Salamnya 2 kali. Al-jaza' ala qadril amal. Balasan lebih banyak sesuai dengan banyaknya amal. Oh, yang dilihatkan ikhlasnya. Mana orang tahu ikhlas kau? Yang orang tahu kan amalmu. Ikhlas bukan urusan. Ikhlas malaikat udah tahu. Ikhlas itu sirrun bainaka wa bainallah. Antara engkau dan Allah saja. Ini afdal. Kalau witir itu ganjil Pak Ustaz. Ini jelas ganjil. Ini kan yang satu ini ganjil ya. Yang duanya apa namanya? Syafa'. Wal fajr walayalin ash wasyaf'i wal watr. Watr, witr, lugatani. Basri, bisri, busri. Tarmizi, tirmizi. Witri, watri. Water, air, lain. Syafa' ini artinya genap. Witir ini artinya ganjil. Tapi dia masih sepaket. Jadi usollinya gimana? Usolli sunnata syaf'i ma'al witri. Enggak paham Pak Ustaz? Aku niat aja witir. Masih sepaket dia. Dah? Jelas? Nyambek lagi gara-gara witir. Ustaz pakai yang mana? Kalau saya ceramah di masjid, saya pakai ini. Karena itu biasa selalu dilakukan masyarakat. Tapi kalau saya sendiri atau di masjid yang biasa 21, pakai ini. Kalau mengantuk, pakai ini. Jelas, Pak. Bu Samsiar. Ustadz, ada salah satu ustadz mengatakan bahwa ada pendapat ulama mengatakan onani tidak membatalkan puasa. Mohon menjelaskannya. Jadi videonya itu dipotong. Dia sedang menjelaskan hukum puasa panjang lebar. Lalu disebutkannya beberapa pendapat ulama. Menurut pendapat Imam Asy-Syaukani, menurut pendapat Imam Fulan, menurut pendapat Imam Fulan, onani itu hukumnya berdosa tapi tidak membatalkan puasa. Tuh, dipotong. Nah, itulah bahayanya. Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Kan selalu dibuat gitu. Jelas, Ibu Samsiar? Jadi Ibu Samsiar cari video lengkapnya. Sebetulnya itu pembahasannya adalah lengkap tentang puasa, tapi kemudian dipotong pas pernyataan onani dosa tapi tak membatalkan puasa menurut pendapat ulama. Dulu sebelum dia taubat, itu pun dipotongnya juga ayat. Yang penyair ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Itu setelah dia taubat itu. Sebelum dia taubat dia bersyair juga. Apa kata dia? Lupa saya syairnya, terjemahannya. Aku minum-minum khamar ini karena Allah berkata celakalah orang yang sholat. Tak ada orang Allah mengatakan celaka orang minum khamar. Itulah maka aku mabuk. Kenapa kau mabuk? Karena Allah mengatakan yang celaka itu orang sholat. Fawailul lil musallin. Maka aku tak sholat.
Setelah dia bertaubat, minta ampun kepada Allah. Jadi cerita masalah orang motong-motong ini dari dulu. Ayat Quran aja dipotongnya, apalagi video ceramah orang. Kita berbeda pendapat itu biasa. Tapi karena berbeda pendapat lalu memotong video orang untuk menjelek-jelekkan orang, jangan. Karena di dunia ini kita tak lama. Nanti kita akan mati menghadap Allah. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar di bulan puasa orang sudah meninggal dunia itu datang ke rumahnya? Ibu Astuti, kalau mau tahu cerita tentang roh dari A sampai Z selengkap-lengkapnya, beli 2 judul buku Ibu Astuti. Yang pertama buku judulnya ROH, Roh. Saya seminggu yang lalu ke toko buku banyak. Roh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang kedua kitabnya Tazkirah, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Ustaz Qurtubi ada sama kami. Imam Al-Qurtubi. Judul bukunya At-Tazkirah. Inilah 2 buku terlengkap tentang roh. Jadi Ibu Astuti, roh itu tempatnya 2. Yang pertama, ruh orang baik-baik, tempatnya Illiyin. Yang kedua, ruh orang yang jahat-jahat, tempatnya Sijjin. Lalu kemudian ada pula posisi yang ketiga, Allah kuasa mengembalikan ruh itu masuk ke dalam jasad untuk menerima azab kubur atau rahmat kubur. Dan Allah kuasa pula untuk menempatkan ruh itu kemana dia mau, kemana dia suka. Jadi apakah mungkin ruh itu pulang ke rumah? Bisa saja kalau Allah kuasa, tapi tidak ada dalil secara spesifik mengatakan roh pulang malam Jumat jam sekian ke rumah. Tidak. Oleh sebab itu, maka jangan percaya kalau orang mengaku-ngaku melihat itu, melihat ini. Pokoknya kita yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh ulisan Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah engkau diberitahu tentang ilmu ruh ini kecuali hanya sedikit saja. Saya ulang, ruh tempatnya yang baik-baik Illiyin, yang jahat-jahat Sijjin. Ada kemungkinan Allah mengirimkan ruh masuk ke dalam jasad untuk menerima azab atau mendapatkan rahmat, dan ada juga kuasa Allah untuk menempatkan ruh di suatu tempat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukumnya mengambil pelajaran dari Google? Google itu kalkulator, Bapak, Ibu. Ibu tak tahu 257 tambah 875 berapa? Tak tahu, gunakan itu. Begitu juga dengan Google. Tapi Google tak bisa membedakan mana zam-zam, mana khamar. Google tak bisa membedakan mana komunis, mana ateis, mana orang beriman. Oleh sebab itu, yang menggunakan Google itu mesti orang yang berpengetahuan. Luruskan akidah, perbaiki akhlak, perbaiki syariah halal haram. Pakailah Google untuk mencari. Ketik Google, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Bakhtiar Nasir, Gus Baha, Ustadz, banyak ustadz, pakai, bisa dipakai. Dari Muse, Ustadz, apa hukum berlebihan berkumur-kumur ketika puasa karena gigi gusi berdarah? Kalau gusi berdarah, ludah saja. Tuh, berdarah lagi, tuh, berdarah lagi, tuh, kering dia insya Allah. Kalau berkumur-kumur, yang tidak boleh itu al-ghulu, berlebih-lebihan. Masukkan air, kumur-kumur jam 1 siang. Kalau kumur-kumur tak apa-apa. Tapi saya pribadi, saya dari pagi subuh sampai ke maghrib, sebelum azan subuh tuh gosok gigi. Habis sahur, sebelum azan subuh tuh gosok gigi bersih, lama-lama supaya bersih. Habis itu udah. Karena kalau masuk air nih datang was-was, datang tetelan agak. Sebaiknya hindari. Ludahkan saja, ludah. Kumur-kumur boleh, tak masalah. Tapi jangan sampai ghulu, berlampau sampai masuk. Nauzubillah. Ustaz, adakah amalan lain selain menjadi hafiz Quran untuk memuliakan orang tua di akhirat?
Orang tuamu itu akan dimuliakan dengan dipakaikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Pemakaian mahkota dari wali santri, dari anak murid nomor 1 ke wali santri. Menangislah ibunya. Habis selesai datang wartawan. Ibu tadi haru waktu anaknya memasangkan mahkota itu karena nanti di surga dipasangkan mahkota. Uang sekolahnya mah. Itu salah satunya, Pak. Bahwa nanti ibu-ibu akan diberikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Apakah amalan itu saja? Tidak. Amalan yang lain. Amalan bersedekah, membangun masjid. Enaknya punya anak soleh, semua amalan anak itu diterima orang tua. Menyantuni anak yatim. Anak itu soleh bisa memberikan syafaat karena ada syafaat orang beriman. Jadi tidak hanya menghafal Quran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, apakah doa dulu atau ikhtiar dulu? Doa itu tidak rukun, tidak syarat, tidak wajib. Nah, jadi dia tidak rukun, tidak syarat, tidak wajib. Kalau Bapak berdoa dulu, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Kau doa Rabbi habli minas shalihin? Iya, udah nikah? Belum? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Adapun orang sudah menikah baru berdoa. Nah, jadi tidak rukun, tidak syarat, tidak wajib. Kalau mau diurutkan biasanya orang usaha, sehabis usaha ikhtiar, habis ikhtiar doa, habis doa tawakal. Kalau dapat syukur, tak dapat sabar, ridha. Itu urutan yang biasa. Tapi kalau Pak Aizat mau, Encik Aizat mau ubah, berdoa dulu, habis doa baru berusaha, habis usaha baru tawakal. Tak apa-apa, tak masalah. Karena bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Ustadz, apa hukumnya menjual barang KW? Nabi SAW masuk ke pasar, dimasukkannya tangannya ke dalam. Ya hadza ya sahibat ta'am, penjual makanan, apa ini? Kenapa yang di dalam ini basah, yang di luar kering? Asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Kalau basah tak laku, jadi kami tutup dengan yang kering. Man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu bukan golongan kami. Jadi ada merek-merek yang asli, original, lalu kemudian dicetak yang KW, maka dia sudah menipu. Man wasyana falaysa minna. Tapi ada barang-barang yang memang dia original, yang harganya sampai ratusan juta. Kemudian mereka ini memang tahu bahwa ada produk KW-nya, sudah menjadi umum, dan dia tidak merasa dirugikan. Tas kah namanya, sepatu. Pokoknya orang yang beli itu tahu bahwa itu KW. Dan orang yang makai pun tahu KW. Begitu ditengoknya tas, udah tengok muka KW. Artinya dia tidak memalsukan. Itu memang udah terjadi pada produk itu. Gitu. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia sendiri atau sekelompok, itu tipu, tak boleh. Tapi kalau kita balik ke kajian kita, menghindari yang haram, takwa. Menghindari yang syubhat, wara. Menghindari yang halal, zuhud. Jadi kalau mau menghindari ini, syubhat ini, wara. Ibu Sri Mulyani, Sri Mulyati. Ustadz, jika seorang sudah haji kemudian meninggal, kain kapan ihramnya boleh dipakai untuk kain kapan? Boleh.
Kain kapan ihram tuh? Nah, kemarin habis umroh atau haji, kain kapan dibawa pulang. Kan mubazir tuh, dicampakkan di hotel-hotel tuh. Bawa pulang. Tuh kan. Tapi jangan ada niat macam-macam. Yang pula sengaja disimpan, pesan ke anak-anak, nanti kalau papa meninggal tolong bungkus pakai kain ihram. Untuk apa, Pak? Supaya waktu dicek malaikat, nggak usah diperiksa lah, ini sudah habis umroh. Jangan mengakal-akali malaikat. Boleh. Bolehkah kita bersifat tafaul? Tafaul itu artinya mencari barokah, mengalap barokah. Ya, beberapa sahabat Nabi SAW meninggal dunia memakai kain yang dulu pernah diberikan Nabi kepadanya. Kenapa? Karena mengharapkan barokah. Nah, dipakainya kain ihram itu, tapi bukan mau mengakal-akali malaikat. Mereka boleh tayamun, tabarruk, tafaul. Terakhir, Dwi Sania. Ustadz, bagaimana cara menghadirkan hati ketika berdoa? Ketika kita berdoa, kita lupa apa yang kita ucapkan. Apakah itu termasuk lalai? Lalai lah. Sampai lupa apa yang diucap, atau kemana-mana hatinya. Ya Allah, Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa, nampak toples. Toples tempat kue hari raya. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa, nampak pasar bawah. Allahumma innaka afuwwun. Itu namanya hati tak hadir, teman. Maka sebelum berdoa itu istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Ini hati kita. Ini cawannya. Isi cawan itu pergi kita kemana-mana, terbang. Balikkan dia dulu, letakkan dia di dalam. Dah. Baru doa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb. Entah kemana-mana. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Ya afu, Allahumma innaka afuun, engkau maaf maaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anna, maafkanlah kami, ya Allah. Hadis riwayat Aisyah. Kalau aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, itu apa doanya ya Rasulullah? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jangan lupa tiap malam baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya berimpak tanpa sepengetahuan suami? Duitnya duit siapa? Yang punya sawit ibu. Hasil dari kerja keras ibu, atau hasil dari warisan ayah ibu, maka ibu boleh memakai duit itu untuk apapun tanpa izin suami, karena itu milik ibu. Kalaupun ibu ngomong bicara ke suami, itu hanya sekedar adab. Si suami pun mesti sadar diri, tahu diuntung. Bang, ambo bersedekah ya, dia tinggal ngangguk aja. Karena itu bukan punyanya. Jadi suami jangan tak tahu diri. Kau adalah istriku, sawitmu adalah sawitku, gotahmu adalah gotahku, mobilmu adalah mobilku. Karena surgamu di bawah tapak kakiku. Kata siapa bodoh? Nggak paham. Dalam Islam itu suami punya harta, istri pun punya harta. Ibu kebetulan anak orang kaya, amin. Dapat dari bapaknya jatah sawit 10 hektar, amin. Menikah dengan seorang laki-laki, masuk pula nyamuk tadi. Sepuluh hektar sawit punya ibu, nikah dengan seorang suami. Apakah 10 hektar punya ibu ini berpindah jadi milik suami? Tidak, itu punya ibu. Kalau ibu meninggal, tengok, kalau punya anak, maka harta ibu tadi diwarisi oleh suami 1/4. Kalau tak ada,
anak? Setengah. Jadi kalau ibu punya sawit 10 hektar, mau meninggal tak ada anak, setengah punya dia, dia akan kawin lagi. Lebih baik serahkan ke masjidku. Ustaz provokator. Aku bukan provokator, ngasih tahu aja. Bapak ibu yang dimuliakan, jadi kalau harta itu memang punya ibu, silakan bersedekah. Tapi kalau ibu tak punya apa-apa, ibu rumah tangga, maka ada 5 kewajiban suami. Yang pertama, kasih makan. Ibu udah makan? Alhamdulillah. Yang kedua, kasih pakaian. Ibu udah dapat pakaian? Sekarang banyak perempuan tak dikasih pakaian, tingginya 160 cm, dikasihnya baju 50 cm. Kekurangan kain, resleting belum berpasang, belum selesai dijahit sudah diambil, gara-gara bayar uang jahitnya setengah. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian, itu kewajiban laki-laki kepada perempuan, dan itu hak ibu kepada suami. Lalu kemudian ada duit belanja, ibu mesti nanya dulu, Bang, Mas, AA, Tulang, aku mau sedekah ini boleh? Kata dia, sedekahlah. Tapi kalau dia bakhil, pelit, Abang Fir'aun, boleh aku sedekah sikit? Nanti kalau kau mati, nilai menolong kau nanti. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya, insya Allah. Semua ibu-ibu yang hadir ini, suami-suaminya pasti soleh-soleh. Karena kalau tak soleh, takkan mungkin diizinkannya pergi pengajian. Bang, aku mau pengajian. Kemana? Ke Kayu Ara. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Pergilah deh. Abang tak ikut, aku mau main gaprik dulu. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Ustaz tentang tak boleh menyembelih, membunuh hewan ketika istri sedang hamil? Bini sedang hamil, tidak boleh menyembelih kambing, karena nanti kalau kambingnya disembelih, anaknya lahir tak beleher. Tak boleh membunuh ayam, nanti kalau ayamnya dibunuh, anaknya mati, maka rusak tauhidnya kepada Allah. La ilaha illallah huwa dharru, Allah yang mendatangkan mudarat. Huwa nafi'u, Allah yang mendatangkan manfaat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Aduh, apa? Saya baru melanggar kucing. Katanya kucing ini mesti saya balut dengan baju saya kubur. Kalau tidak nanti saya akan kecelakaan. Wah, betuhan atau bahantu? Tidak ada apa-apa. Ambil air wudhu, sholat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kalau Allah ingin menimpakan musibah, tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tapi kalau Allah ingin membinasakan, memberikan kemuliaan pun, tak juga ada yang bisa menolak. Itulah makna tauhid, la ilaha illallah. Jangan rusak tauhid kita kepada Allah. Ini kadang kita ini sudah kacau tauhid kita, macam-macam perbuatan maksiat. Mana pawang hujan? Mana pawang hujan? Ambil mangkuk. Itu namanya pawang hujan, kono hujan. Bagaimana hukumnya orang sudah talak 3, dia bayar orang lain untuk balik kembali? Itu namanya cucian lama belum kering, CLBK. Kalau sudah talak 3, la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Tidak boleh balik ke istri yang ditolak 3 sampai dia nikah dengan laki-laki lain. Maka zaman dulu disebut dengan nikah Cino Buto. Pernah dengar istilah nikah Cino Buto? Dicari Cino-Cino di kampung yang buto, diupahnya. Kok Buto, siko mau nikah sama istri saya, tapi jangan orang pogang-pogang, oi katanya. Itulah asal muasal nikah Cino Buto.
La'anallahul muhallil wal muhallalah. Allah melaknat laki-laki yang membayar laki-laki lain untuk menikahi istrinya tolak 3 karena supaya halal. Yang membayar kena laknat, yang dibayar pun kena laknat. Makanya pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Ini kadang laki-laki kalau sudah bohongi mau ngamuk langsung tolak 1000. Tak boleh begitu, ada prosesnya panjang. Bukan asal mengamuk sedikit. Terlambat kopi datang, tolak 1.500. Terlambat sarapan pagi datang, tolak sebanyak bintang di langit. Terlambat nasi goreng datang, tolak sebanyak bulu kambing. Itu bisa jatuh talak 3. Na'udzubillah. Ketek-ketek aja koteh di kayu arang. Pak Ustadz, berapa bagian zakat untuk amil zakat? 1/8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Kalau lembaga zakatnya Godang, Basnas Kabupaten Pelalawan, fakir, miskin, amil. Tapi kalau amil zakat fitrah awak di kampung, maka baginya bukan 1/8, dimusyawarahkan. Musyawarah alim ulama, maka diputuskanlah. Tidak bisa per kepala, karena kalau per kepala nanti yang suami miskin, anak miskin, istri miskin, di rumah itu ada 10 kepala, maka dia bisa berasnya lebih banyak. Tidak pula pakai persentase 1/8, karena nanti fakir miskinnya 200 orang, amilnya 2 orang. Amil jadi kayu mendadak gara-gara itu. Maka dimusyawarahkan, oh bapak ini fakir miskin, suami sama istri, ini bagiannya sekian. Ini fakir miskin tapi lebih banyak, karena ada suami, ada istri, anaknya 7. Oh, ini amil ini kerjanya berat, itu dimusyawarahkan kalau lembaganya sedikit. Tapi kalau untuk Basnas Kabupaten, Basnas Provinsi, maka itu diberikan 1/8. Begitu cara membagi. Tapi kalau untuk amil masjid kita kecil, lingkungan, itu dimusyawarahkan nanti waktu pembagian amil zakat fitrah di akhir Ramadan, insyaallah. Musyawarahkan, libatkan Bapak Kapolsek. Kalau ada yang mengamuk, tangkap Pak. Bagaimana cara pembagian zakat yang benar? Apabila dia orang miskin, dia juga fisabilillah, apakah pembagiannya dipilih dari salah satu atau dari kedua-duanya? Bagaimana nih Pak Ustadz? Apabila suami istri adalah fisabilillah, guru ngaji, apakah dipilih salah satu saja atau dua-duanya? Awak tinggal di masyarakat kecil, ada amil, ada guru ngaji, masukkan fisabilillah, ada pula di situ fakir miskin. Tidak bisa per kepala. Kalau dibagi per kepala 10 kilogram per kepala, karena fakir 10 kilo, karena amil 20 kilo, karena fisabilillah 30 kilo. Yang ini cuma dapat 10, tak adil. Maka prinsipnya keadilan dimusyawarahkan. Mirip macam pertanyaan nomor 1 tadi. Bagaimana seorang istri sholatnya taat, puasa Senin Kamis dikerjakan, tapi sama suami suka bohong? Ini kok nampaknya pertanyaan dikasih suaminya. Kenapa dia berbohong? Apa yang menyebabkan dia berbohong? Oh, dia selingkuh Pak Ustadz, maka perbuatannya nusyuz. Oh, dia berbohong karena suami pelit, maka datang seorang perempuan mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Hindun. Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa. Apa kata Nabi? Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahid. Suami saya orangnya pelit, bakhil. Boleh saya ambil duit belanja di kantongnya ya Rasulullah? Kata Nabi, ambillah mencukupi kebutuhanmu. Jadi kalau kebutuhan sehari-hari
di kerumutan, di kayu ara ini sebulannya 2 juta, suami cuma ngasih 200.000, ibu boleh mengambil 1.800.000 dari kantongnya. Itu bukan bohong, itu memang kebutuhan yang mendasar pokok. Tapi kalau dia sudah kasih 3 juta, maka tak boleh diambil lebih. Kalau mengambil berarti bohong, dusta, tipu, maling, mencuri. Ingat, sekali bohong akan ditutupi oleh bohong-bohong berikutnya. Orang sekali berdusta, dia akan menutupi dusta yang pertama dengan 100 dusta berikutnya. Karena pertanyaannya umum, saya jawab dengan umum. Pertanyaan terakhir, apa benar apabila kita puasa di 7 hari di bulan Rajab maka tertutup 7 pintu neraka? Apabila kita berpuasa 8 hari maka terbuka pintu surga? Hadisnya tidak sahih. Hadis yang sahih tentang bulan Rajab, bahwa bulan Rajab bulan haram, 4 bulan mulia, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Siapa yang berpuasa di bulan Rajab maka bagus. Hadis tentang bulan Rajab umum dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Wa minal hurumi fasum, di bulan-bulan haram maka berpuasalah engkau. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Siapa yang puasa bulan Rajab bagus. Yang tak puasa bulan Rajab tak apa-apa, karena sunat. Jangan berpegang kepada hadis-hadis yang tidak sahih. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah beramal soleh, insya Allah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Perbanyak solat malam, tahajud, witir. Perbanyak membaca Quran, khatamkan Al-Quran. Jangan sampai lupa tetap bersodakoh, zakat bayar, infak, zakat sawit, zakat tabung, zakat gaji, zakat emas 2,5%. Kalau ada di antara bapak ibu yang emasnya, yang tabungannya 100 juta, insya Allah masing-masing punya duit 100 juta, amin. Zakatnya 2,5 juta. Mudah-mudahan masing-masing punya duit 1 miliar, amin. Zakatnya 25 juta. Apakah boleh duit zakat untuk pembangunan masjid? Boleh, serahkan. Tapi jangan sampai fakir miskin tak makan gara-gara ini. Nanti saya dituntut di hadapan Allah. Lalu zakat masjid ini masuk asnaf apa? Masuknya fi sabilillah. Karena jalan untuk menolong agama Allah banyak. Salah satu jalan menolong agama Allah adalah membangun masjid. Itulah mengapa guru mengaji, imam, khatib, guru agama bisa dikasih zakat dari asnaf fi sabilillah. Mahasiswa kita yang belajar di Mesir dapat zakat dari asnaf fi sabilillah.